Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba kaji tentang apa itu landasan teori. Jadi nanti ketika Anda menyusun suatu proposal skripsi dan menyusun skripsi, pasti akan mengenal ya, atau melihat ya, di panduan skripsi itu apa itu landasan teori. Jadi landasan teori itu langkah kedua setelah merumuskan masalah adalah mencari teori-teori atau konsep-konsep ya, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Nah, ini. Kemudian adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi teori dan pendapat para ahli yang relevan dengan variabel yang diteliti. Nah, ini, ya. Jadi landasan teori itu berisi tentang konsep dan teori-teori yang mendukung penelitian yang nantinya akan kalian laksanakan ya. Jadi itu landasan teori ya. Misalkan Anda mau meneliti tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, berarti nanti yang harus dan wajib ada di landasan teori itu adalah motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Kemudian dari pengertian itu, dari definisi tokoh A, dari definisi tokoh B, dari definisi tokoh B, kemudian nanti Anda menyusun definisi ya, dari motivasi menurut Anda sendiri ya, atau menurut penelitian yang nantinya akan Anda laksanakan. Sebenarnya motivasi yang mau Anda lakukan penelitian itu seperti apa? Nah, itu coba Anda deskripsikan, Anda narasikan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di nomor 2 harus ada prestasi belajar. Tadi yang pertama motivasi, kemudian yang kedua itu prestasi belajar, mulai dari definisinya ya. Nah, misalkan macam-macam prestasinya ya, atau teori-teori yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian nanti. Nah, ini harus dan wajib ada dimasukkan dalam proposal ya, skripsi ya, atau nanti menjadi tambahan lain dalam menyusun skripsi. Berikutnya, teori ini ya yang ada dalam landasan teori harus ditulis lengkap dan detail sehingga memiliki pijakan yang kuat dalam melakukan penelitian. Nah, seringnya yang terjadi yang sudah terlaksana itu terjebak untuk menguraikan segala hal yang berasal dari referensi tanpa memperhatikan relevansi. Ya, jadi gini. Misalkan tadi Anda mau meneliti tentang prestasi dan motivasi belajar. Ya, jangan Anda masukkan ya macam-macam teori belajar. Itu tidak boleh Anda masukkan dalam menyusun proposal atau skripsi nanti. Karena itu tidak mendukung dari penelitian yang Anda akan lakukan. Misalkan Anda mau memasukkan hasil belajar. Anda mau meneliti prestasi belajar dan motivasi, tapi Anda masukkan hasil belajar. Nah, ini juga harus tidak boleh ya dimasukkan dalam landasan teori, karena tidak mendukung dari penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, jadi itu. Jadi teori ini harus lengkap dan detail, karena ini menjadi pijakan yang kuat dalam melakukan suatu penelitian. Berikutnya, di landasan teori ini harus merupakan deskripsi ya, atau kajian teori yang relevan.
teori-teori yang relevan ya. Jadi 5 tahun 10 tahun terakhir ini harus Anda masukkan dalam landasan teori ini. Kemudian yang kedua, membahas kelemahan dan keunggulan teori yang digunakan dibandingkan dengan teori lainnya. Ya, sebenarnya Anda memilih referensi itu ada nggak kelemahan dan keunggulannya? Nah, ini apakah sama dengan referensinya dari proceeding yang berbeda? Nah, ini juga harus Anda teliti. Ya. Jadi membaca referensi dari jurnal atau proceeding ini menjadi sangat penting dalam menyusun landasan teori, karena ini menjadi acuan dalam kelengkapan penelitian yang nantinya akan Anda laksanakan ya. Membahas secara sistematis hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian ya. Yang dijadikan sebagai acuan. Mengapa kamu meneliti ini? Ya. Mengapa kamu menggunakan indikator ini? Ya. Mengapa kamu menggunakan masalah ini? Itu hasil penelitian yang terdahulu ini sangat mendukung dalam nanti Anda menyusun suatu landasan teori. Kemudian nanti mengerucut sebenarnya penelitian nanti yang akan saya teliti itu menggunakan indikatornya ini dan ini. Nah, itu menjadi menarik. Jadi dari referensi yang sudah Anda temukan, kemudian Anda mengerucut ya, Anda mengerucut ke topik penelitian yang nantinya akan Anda teliti. Ya. Jadi misalkan dari pendapatnya A menyampaikan seperti ini, pendapatnya B menyampaikan seperti ini. Nah, nanti penelitian yang akan saya teliti dalam rangka mendukung masalah penelitian yang saya tuangkan itu adalah seperti ini. Nah, jadi itu. Kemudian di kerangka berpikir ya. Ya, kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi karena merupakan masalah penting. Jadi kerangka berpikir itu merupakan model konseptualnya bagaimana teori ini berhubungan dengan berbagai faktor ya. Kemudian di kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan ini, atau penjelasan sementara terhadap objek dari masalah itu. Kemudian di kerangka berpikir ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan sebagai argumentasi dalam merumuskan suatu hipotesis. Kemudian di kerangka berpikir ini harus dianalitis ya, harus sistematis dan menggunakan teori yang relevan. Ya, jadi di kerangka pikir ini merupakan jawaban sementara, penjelasan sementara ya terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Nah, kemudian kerangka berpikir yang baik itu yang seperti apa? Ya, menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Nah, misalkan ada variabel independen dan variabel dependen. Ini menjadi isi dari kerangka pikir yang akan Anda teliti. Ya. Jadi itu harus tertuang dalam kerangka berpikir. Kemudian bila ada variabel moderator dan intervening ini juga perlu disampaikan dalam kerangka berpikir. Jadi kalau misalkan ada variabel moderator dan variabel intervening ini juga harus tersampaikan dalam kerangka berpikir. Tidak hanya variabel independen dan variabel dependen saja. Kemudian perumusan hipotesis ya. Perumusan hipotesis ini merupakan jawaban sementara dalam masalah penelitian. Jadi kebenarannya itu masih perlu diuji secara empiris. Jadi masih perlu dilaksanakan uji atau perlu dilaksanakan tingkatan lebih lanjut lagi karena belum benar dari jawaban sementara itu ya. Jadi hipotesis ini merupakan rangkuman dari
kesimpulan teoritis yang diperoleh dari landasan teori yang sudah dituangkan dalam di bab 2 tadi ya, di landasan teori tadi. Jadi kesimpulan-kesimpulan atau rangkuman dari landasan teoritis ini dirumuskan dalam suatu hipotesis. Jadi itu. Kemudian ciri-ciri hipotesis harus menyatakan hubungan, ya, ada hubungannya. Ya. Kemudian harus sesuai dengan fakta, ya. Harus sesuai dengan fakta, ya. Berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bisa diuji, ya. Berikutnya sederhana, kemudian yang terakhir bisa menjelaskan atau mendeskripsikan fakta yang ada. Jadi hipotesis jadi seperti ini. Jadi itu dari saya. Jadi ini ada perumusan hipotesis, ya, kemudian bagaimana menyusun kerangka berpikir yang baik, ya, kemudian ada landasan teori. Jadi di poin ke terakhir, ya, itu merupakan kelengkapan dari penyusunan landasan teori, yaitu kerangka pikir, ya. Kerangka berpikir, ada yang menyampaikan kerangka pikir, ada yang menuliskan kerangka berpikir. Jadi itu. Kemudian ya, saya mau menampilkan. Jadi ketika Anda menyusun suatu landasan teori itu, referensi yang paling mutakhir itu, ya, atau yang bisa mendukung penelitian yang Anda pakai gitu, ya, itu coba tuliskan di Mozilla atau di Google Chrome atau di Opera, itu ini Google Scholar, ya, ini, ya, Google Scholar, atau Google Cendekia. Nah, kemudian misalkan Anda mau menyusun tentang prestasi, ya, prestasi belajar. Nah, Anda mau mencari tentang referensi apa itu definisi dari prestasi belajar. Nah, kalau Anda menginginkan referensi itu di 5 tahun terakhir itu, atau harus diketikkan di sebelah kiri ini, ya, custom range. Jadi misalkan kalau 5 tahun terakhir berarti 2016, ya, 2016 sampai 2021. Nah, setelah itu nanti di sebelah kanan ini pasti akan muncul publikasi atau artikel ilmiah di jurnal atau makalah di Proceedings yang terbitannya di rentan 2016 sampai 2021. Nah, ini, ya. Nah, kemudian silahkan Anda cari referensi yang sesuai dengan topik yang akan Anda teliti. Nah, misalkan ini, ya, ini. Pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik dan saintifik terhadap prestasi belajar, kemampuan penalaran matematis, dan minat belajar. Nah, ini menuju ke jurnal riset pendidikan matematika. Jurnal ini saat ini sudah kategori Sinta 1, ya. Jadi ini sangat bagus referensi dari jurnal ini. Ini yang terbitannya dari Universitas Negeri Yogyakarta, ya. Kalau Anda mau mendownload dari jurnal ini, pilih di ini, ya, full text PDF, ya. Kemudian Anda klik sekali, ditunggu lebih dahulu, kemudian Anda pilih download this PDF. Nah, kalau sudah Anda klik seperti ini,
kemudian Anda simpan. Setelah Anda simpan, Anda bisa membaca ya, kajian atau hasil temuan yang sudah terpublikasi di jurnal, yang bisa mendukung penelitian nanti yang akan Anda laksanakan. Tadi kan Anda mau mencari tentang definisi dari prestasi, Anda cari di sini. Jadi prestasi itu merupakan hasil dari usaha mencapai tujuan yang dimiliki oleh individu untuk meraih kesuksesan dalam setiap tugas yang diberikan. Nah, ini boleh menjadi referensi yang akan Anda teliti nanti ya. Jadi menurut pendapatnya siapa ini? Pendapatnya Wibowo tahun 2017 ya. Menurut Wibowo 2017, prestasi itu merupakan hasil dari usaha untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh individu untuk meraih kesuksesan dalam tugas yang diberikan. Nah, ini itu pendapatnya dari ahli yang pertama atau tokoh yang pertama. Berikutnya ini ada lagi, prestasi itu juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang telah dikembangkan siswa sebagai suatu hasil pembelajaran. Nah, ini juga bisa Anda tambahkan di landasan teori yang Anda mau pakai. Nah, jadi itu ya. Jadi ini boleh Anda jadikan referensi. Jadi itu Anda menggunakan referensi, menggunakan Google Google Scholar ya. Google Scholar, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, ini merupakan mencari tahun customer-nya itu di tahun berapa yang akan Anda gunakan ya. Kalau misalkan 10 tahun terakhir ya berarti ini di tahun 2011, ini di tahun 2021. Nah, nanti di sebelah kanan ini pasti akan muncul artikel-artikel ilmiah, jurnal ilmiah, e-proceeding ya, yang terpublikasi di rentang tahun itu. Nah, itu bisa Anda pakai untuk landasan teori yang ada. Jadi itu dari saya untuk pertemuan ini. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.